Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku kembali hadir, membawakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita mau berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hati kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hati kami supaya firman itu Tuhan boleh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami dan boleh dinikmati oleh semua orang. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini judul renungan firman Tuhan ialah A Helping Hand. Mari kita buka di dalam Mazmur 109 ayat yang ke-26 sampai 27. Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Mazmur pasal 109 ini kita melihat bagaimana doa yang dinaikkan oleh Raja Daud saat di sekitarnya ada orang-orang yang membencinya, ada orang-orang yang membalas kebaikannya dengan kejahatan, bahkan orang-orang yang memfitnahnya. Jadi kita bisa lihat di dalam ayat 6 sampai ke 20, Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti, ayat 6 sampai 20 bagaimana jeritan hati seorang Raja Daud ketika dia menghadapi orang-orang yang memfitnah dan membenci dirinya. Sesuatu hal yang unik dari seorang Raja Daud, dia adalah seorang raja yang berkuasa saat itu. Tetapi ketika dia menghadapi masalah dalam hidupnya, dia menghadapi orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang membalas kebaikannya dengan kejahatan. Dia tidak menggunakan otoritasnya, kekuasaannya, dia tidak jumawa dengan kekuasaannya, tetapi justru dia berseru kepada Tuhan. Di dalam ayat yang satu dikatakan bahwa, "Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri." Dan di ayat 26 bagian A-nya tadi kita baca, "Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku." Nah, Daud tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kekuasaannya ketika dia menghadapi orang-orang yang menghina dirinya, tetapi dia berseru kepada Tuhan. Biasanya seseorang baru mencari Tuhan ketika dia sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah tidak ada siapapun yang menolongnya. Tetapi Raja Daud, sekalipun dia seorang raja memiliki kuasa, memiliki kekuatan, dia menggantungkan pertolongan keselamatannya dari Tuhan. Ada dua hal yang kita lihat di dalam ayat ini. Yang pertama, Daud mengakui bahwa pertolongan sejati tetap datangnya dari Tuhan. Secara kekuasaan, Daud memiliki kuasa. Bukannya tidak mungkin sebenarnya Daud menggunakan kekuasaannya, dia menyuruh pasukan untuk menghukum orang-orang yang membenci, yang memfitnah, membalas kebaikannya dengan kejahatan. Tetapi Daud tidak lakukan itu semua. Dia menyadari kalau dia melakukan itu, orang akan semakin membenci dirinya. Tetapi Daud berseru kepada Tuhan. Daud mengakui kekuasaan Tuhan. Di dalam ayat 27 dia katakan, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Daud memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kekuasaannya, untuk memberikan pertolongan. Oleh sebab itu, di dalam Mazmur 62 di situ katakan, hanya dekat Allah saja Daud merasa tenang, daripadanya keselamatan. Nah, yang kedua di sini kita akan lihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Lebih besar dari kekuatannya sebagai raja. Lebih besar dari kekuasaannya sebagai raja. Dalam ayat 28 di situ katakan, biar mereka mengetuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu,
tetapi hamba-Mu ini kiranya bersukacita. Daud tahu Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, sekalipun mungkin kita ketika menghadapi masalah, menghadapi tekanan, mungkin intimidasi dari situasi keadaan orang-orang sekitar kita, ada tangan Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita mungkin memiliki kekuatan, kita mungkin memiliki kekuasaan, mampu menghadapi masalah yang dihadapi saat ini. Tetapi kita perlu untuk berdoa supaya apa yang kita lakukan dalam menghadapi situasi tersebut, semua tetap di dalam kehendak Tuhan, semua tetap di dalam pimpinan Tuhan. Jangan hanya mencari Tuhan hanya ketika kita sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah mentok baru kita cari Tuhan. Tetapi belajar ketika kita menyadari kita sedang ada dalam masalah, ingatlah tangan Tuhan sanggup menolong kita. Yesus menjadi kekuatan kita. Amsal 18 ayat 10 katakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Pertolongan sejati datangnya dari Tuhan. Mazmur 46 ayat kedua katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti artinya harus ada pengalaman yang kita lewati, sehingga kita bisa menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata dan ajaib di dalam kehidupan kita. Ingat, masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Percayalah, andalkan Tuhan, tetap berhubungan lewat doa. Dia sanggup mengerjakan perkara yang ajaib. Puji Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh kembali diingatkan Tuhan. Kami belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan maupun kemampuan kami sendiri, sekalipun secara manusia kami sanggup. Tetapi Tuhan, kami belajar untuk meminta pimpinan Tuhan. Kami belajar untuk berseru kepadamu Tuhan. Karena kami tahu dan kami imani Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup mengerjakan yang terbaik. Pimpin kami, bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya ketika kami menghadapi masalah di dalam kehidupan kami, maupun di dalam keseharian kami Tuhan, kami tetap ada di dalam pimpinan-Mu saja. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan pelayanan kami, berkati pendidikan keluarga besar kami Tuhan, berkati pelihara dan lindungi mereka semua, supaya mereka boleh tetap hidup di jalan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.